Sebenarnya kan nggak percaya juga orang tua saya, pendidikan di sini aja nggak beres, selalu bolos ya. Kok tiba-tiba mau ke Jogja gitu, kira-kira gitu kan. Saya baru tahu itu Pasar Kembang kan. Pokoknya waktu itu tempat dari kereta itu langsung situlah kan. Iya, benar. Nah, saya baru tahu itu Sarkem itu kan, Pasar Kembang itu. Ya Allah. Iya, dari kelompok-kelompok studi tadi. Kalau di kelas kan filsafat kan gitu. Kalau filsafat tuh ampun Bang, belajar. Paling yang agak dekat-dekat filsafat politik gitu. Aduh. Atau filsafat sosial kan. Cocok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi dengan saya, Surono, di podcast Ruang Tamu Rumah Kebaikan. Terima kasih kawan-kawan yang terus menyaksikan channel YouTube kami, dan terima kasih sudah memberikan masukan, apalah ya, DM, ada ke saya, WA langsung, terhadap topik-topik yang sudah dibahas. Dan ini salah satu tokoh yang diminta hadir nih di Ruang Tamu Rumah Kebaikan, Rektor Universitas IPA, Dr. Tareh Rashid. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, dari sore tadi sudah mau ke sini, tapi agak berputar-putar. Berputar-putar. Ini pengunjung sebenarnya sore tadi Bang Tareh mau ke sini, tapi cara berpuasa aja kesadarannya ruang waktu itu hilang. Jadi sore-sore baru bisa ke sini. Bang, silakan ngopi dulu Bang. Siap. Ini kopi APS Kana Bang. APS Kana ya. Kopi legend Bang. Oke. Bang Tareh. Yuk. Banyak yang ngechat, banyak yang nanya pengaruh politik dalam pemilu kada. Wah, minta dihadirkan gitu. Tapi sebelumnya saya mau ambil dulu kisah inspiratif. Bang Tareh latar belakangnya aktivis, sekarang menjadi rektor Universitas IPA, rektor universitas yang cukup, dalam pergerakan itu sangat luar biasa. Bisa Bang diceritakan perjalanan aktivis sampai menjadi rektor itu? Iya, semula saya kan tamatan sekolah STM ya, STM Pak Jo. STM Pak Jo. STM Pak Jo. Itu sebenarnya dipaksa orang tua supaya cepat bekerja gitu dulu kan. Baik di Pertamina atau di Pusri, kira-kira begitu dulu bekerjanya kan. Jadi korban iya. paksaan. Jadi ketika saya ke Jogja, sebenarnya kan nggak percaya juga orang tua saya, pendidikan di sini aja nggak beres, selalu bolos ya. Kok tiba-tiba mau ke Jogja gitu, kira-kira gitu kan. Ya ini ngotot aja, minggat kita ke sana kan. Itu setelah tamat di STM ya? Setelah tamat STM, memang waktu STM pinginnya mau ke Jogja dulu. Jogja gimana, kota pelajar dikenal gitu kan. Dan sampai di Jogja ya nggak ada yang mengarahin segala macam kan. Jadi saya sampai ke Jogja itu saya datangin ya UGM. Saya pikir waktu itu bisa dari STM masuk ke Fakultas Ilmu Politik. Dulu memang nggak bisa. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Dia bilang kamu bisa aja milih di Fakultas Humaniora, ilmu humaniora ya. Antara lain filsafat atau sastra antropologi itu kan. Bingung kita waktu itu kan. Jalan di Jalan Ciditiru itu dari UGM, jadi udah daftar kan. Dari UGM itu udah daftar. Tidak jadi daftar di UGM? Udah jadi. Terus? Jalan ke Ciditiru itu kan, di perempatan ini kan bertemu Universitas Islam Indonesia, UII. UII, kan? Di situ ada Fakultas Tekstil ya, boleh kan. Aku nak masuk hukum waktu itu kan, diarahkan ke ini aja, kamu kan STM ya, ke tekstil aja. Akhirnya daftar di tekstil. Di tekstil saya daftar, lantas jalan waktu itu jalan kaki, nggak ada angkot-angkot itu kan. Tahun berapa lah itu Bang? Tahun 70-an itu. 70-an? 79 apa ya. Sudah ke Jogja sendirian? Sendirian ya. Terus Bang? Jalan kaki kan dari Ciditiru tuh nyelusuri Jalan Sudirman ya itu ya.
apa nama tuh Gondolayu itu, jembatan Gondolayu, terus itu kan jalan Diponegoro. Jalan Diponegoro. Saya tuh kan nginep di apa? Saya baru tahu itu Pasar Kembang kan. Pokoknya waktu itu tempat apa nama tuh? Tempat dari kereta itu kan langsung situlah kan. Iya, benar. Nah, saya baru tahu itu apa Sarkem itu kan, Pasar Kembang itu. Ya Allah, ini pengunjung kan kita baru tahu loh kalau ada di Jogja. Jadi jalan kaki kan, telusuri sana, maunya mau balik kan. Dari Pingit itu kan bisa nembus ke Jalagran, dan Jalagran balik ke Pasar Kembang, kan gitu kan. Jalagran ini apa nama tuh nggak jauh dari stasiun. Iya, tahu. Nah, sebelum sampai Jalagran itu kan aku lihat ada Akademi Teknologi Kulit kan. Oke. Masuk saya situ kan, aku tengok banyak orang asing kan. Ada dari apa hitam-hitam orangnya kan. Saya tanya-tanya dari Afrika, ada kan. Ada dari Malaysia, ada Thailand gitu kan. Banyak orang asing. Oh, naik juga akademi ini kan. Saya tanyain. Rupanya dia ini apa perguruan tinggi yang didirikan oleh Departemen Perindustrian. Akademi Kulit kan. Masuklah aku situ. Boleh enggak saya dari STM segala macam? Boleh kan. Nah, itu kan pendaftarnya banyak, yang dibuktikan cuma satu kelas. Tesnya udah sulit itu Bang ya? Agak sulit waktu itu. Agak sulit ya? Iya. Pendaftarnya banyak, kan ada 3 jurusan di situ kan. Jurusannya ketika kita tingkat 3 lah, dulu tingkat 3 namanya kan. Dulu masih belum mengenal sistem apa SKS ini kan. Sistem ampulan itu, jadi kalau satu mata kuliah nggak lulus bisa setahun nunggu gitu. Berat itu. Jadi wajar lah dulu lama-lama mahasiswa kan. Daftarlah saya situ. Dua-duanya keterima nih. Di UII? UII sama ini. Sama Akademi Kulit kan. Bingung kita milihnya kan. Akhirnya saya pilih Akademi Kulit. Pertimbangan biar cepat selesai kan. Rupanya sama aja gitu kan. Nah, di tengah-tengah perjalanan itu saya mencoba apa nama saya lihatlah apa teman-teman saya tertarik dulu kan di Maliboro itu kan aktivitas kesenian itu banyak. Dulu kan ada sendiri-sendiri ya. Ada sedapi, ada AMI, ada musik, ada akademi teater, ada akademi apa? Musik AMI kan. Nah, pentas lah orang-orang tuh kan. Di apa tengah panjang jalan Maliboro. Di tengah Maliboro tuh ada koran apa, koran masa kini apa ya, pelopor apa nggak salah itu yang penyair, presiden penyair itu kan. Sutarji? Bukan, presiden Maliboro. Oh, presiden Maliboro. Umbulan Duparinggi. Umbulan Duparinggi, ya. Aku kenal nama-namanya, udah kenal orangnya kan. Udah aku tengokin aktivitas orang itu kan. Nah, disitulah saya kenal ada beberapa orang. Akhirnya saya tertarik ke filsafat gitu kan. Dari apa hubungan-hubungan itu. Nah, ada masalah dari filsafat macam mana strategi masuk filsafat. Yalah saya masuk ke HMI. Dari HMI itu ada bimbingan tes namanya kan. Bimbel lah kalau sekarang nih kan. Tidak bayar dulu asal masuk jadi anggota HMI kan. Masuklah aku di situ kan. Dites lah kan, ya percis lah kayak kita sekolah itu kan. Di situ terkejut gitu kan. Wih, nggak ada artinya ya udah sekian tahun gitu di kuliah sekolah di STM itu kan. Nah, dari situ saya udah tingkat 3 ya waktu itu di Akademi Kulit. Iya, udah tingkat 3. Tapi saya nyebrang ke UGM tes ya kan. Ada pengalaman di apa? Di apa semacam kursus lah ya, tapi HMI yang nyelenggarain. Kemudian saya tes itu sendiri dibimbing oleh kakak-kakak HMI itu kan. Kebetulan juga saya tempat kos saya waktu itu kan. Di Pingit waktu Jetis. Nah, teman dia nih HMI kan ada di teknik nuklir yang ngajarin matematik segala macam, teknik nuklir itu termasuk fisika kan. Ada kakak kelas aku tuh yang dari Fakultas Sastra UGM. Nah, mereka yang bimbing itu kan. Dites segala macam kan. Ayo udahlah ikutlah kau bilang kan. Ambil aja filsafat, sastra dia bilang kan. Boleh dong waktu itu dua-dua itu kan. Dua-dua boleh diambil bebarengan? Asal tinggal milih kan. Nah, aku milih filsafat.
tes kemudian lulus kan. Nah, dari situlah saya mulai di Akademi Kulit. Saya udah aktif di dulu namanya Badan Perwakilan Mahasiswa BPM. Oh, BPM. Kan pada tahun-tahun itu kan ada semacam satu gerakan mahasiswa juga. Jadi waktu saya masuk UGM itu terjadi demonstrasi besar-besaran. Dan saya berada di tengah di depan mimbar orang orasi. Saya waktu itu baru semester berapa itu? Belum masuk. Lalu sudah diterima, sudah lulus. Kemudian ada aksi kan. Cukup besar aksinya kan. Nah, ketika itu saya dengar orang tuh nembak pohon cemara itu kan. Wah, bor kan. Putus patah. Berarti kan peluru tajam itu kan. Jadi kejar-bacir lah. Tertangkaplah. Aku juga barisan orang itu di gelanggang, namanya gelanggang mahasiswa waktu itu kan. Jadi ada juga yang lompat ke rumah sakit, ada masuk ke rumah-rumah dosen segala macamnya kan. Nah, disitulah kami itu ditangkap, dikumpulin lah oleh tentara dulu. Tentara kan? Ya, langsung ya. Tentaranya sangat langar itu kan. Hitam-hitam dengan sangat. Tentara dari timur kan. Masih pangkat-pangkat ini makanya. Iya kan. Nah, kemudian dari peristiwa itu, saya kan belum ngerti politik waktu itu. Jadi masih ikut-ikutin aja kan. Dari situ diliburin. UGM itu diliburin. Perkuliahannya? Untuk pas mau masuk itu diliburin ya. Wow. Seminggu nggak liburnya kan. Oke. Dah saya mulai kenal lah orang-orang tuh kan. Dari yang ditangkap tadi kan akhirnya ngobrol-ngobrol kenal kan. Yalah tempat kosnya ngobrol. Nah, di situ mulai memahami itu. Saya udah dengar waktu itu soal Soeharto itu, bayangin tahun waktu itu Dema jadi kan ada transisi kan, Dewan Mahasiswa. Oke. Nah, protesnya juga soal organisasi itu juga. Dulu Menteri Pendidikannya siapa tuh? Fuad Hasan? Bukan. Sebelumnya yang dari Prancis Sorbonne. Oh, bukan Job apa ya? Job apa ya bukan? Bukan. Oke lah, kita lah. Saya lupa ya, apa Sarip Tayyip atau apa, saya lupa. Okay. Apa setelah Sarip Tayyip itu kan. Nah, dari situ kan berubah struktur organisasi kemahasiswaan. Dari Dewan Mahasiswa jadi Senat Mahasiswa. Ya, okay. Kemudian BPM. BPM itu Badan Perwakilan Mahasiswa, semacam yang mengontrol eksekutifnya lah Senat Mahasiswa itu eksekutifnya kan. Nah, saya masuk di Senat bidang pendidikan di Senat Mahasiswa Filsafat. Di Atika waktu itu BPM kan. Nah, dari situ mulai proses aktivis lah ya. Nah, waktu itu ada juga gerakan Islam atau. Nah, yang kemudian melahirkan lah. Ini terkait dengan soal ideologi Pancasila waktu itu kan. Nah, teman-teman HMI ini kan ada yang menolak kan. Ada yang yang menolak, yang kemudian itulah lahirlah HMI MPU. Oh, ya, tandingan lah ya. Si Egy gitu ya, Egy Sujana yang lain-lain. Ya, majelis penyelamat organisasi. Ya, benar. Kan. Nah, di tengah-tengah kancah begitu ada dosen kita waktu itu ditangkap. Wow. Sarul Alim namanya. Nggak tahu sudah meninggal belum ya. Saya kira udah, soalnya cukup tua, tapi terkenal orang. Di situ saya melihat wah, aku bilang kalau terus-menerus begini, suatu ketika kita dicopot polisi, tentara kan. Ada ketakutan juga berarti, Pak? Ada kecemasan. Kecemasan. Nah, mulai aktivitas mulai tidak terang-terangan kan. Oke. Udah mulai ke rumah-rumah. Kadang-kadang kalau rapat semacam diskusi kan, kadang-kadang pakai kertas itu kita.
supaya nggak didengar orang kalau rapat gitu kan. Misal rapat di tempat kos ya toh. Ada 10 atau 15 orang kan. Pertama adalah ungkapan itu kan. Akhirnya masuk ke tema mulai beredar. Kenapa? Sudah ada intel-intel yang masuk? Ada ketakutan itu dulu kan. Oke. Saya ngalamin itu kan. Nah, muncullah kelompok-kelompok studi. Jadi kelompok studi yang organisasi intranya ya senat tadi kan. Aku juga aktif di kelompok studi. Nah, di kelompok studi ini yang sebenarnya yang apa? Itu yang di luar kampus ya? Iya, itu kalau diskusi ya kadang-kadang pakai kertas itu aja. Itu yang pergerakan-pergerakan. Iya. Ini waktu abang udah di UGM itu. Di UGM, yang di Akademi Teks tadi masih tidak kuliahnya? Sudah habis kuliahnya kan? Sudah habis. Selesai. UGM. Tapi belum penelitiannya belum, skripsinya belum. Jadi ku tinggalin aja gitu. Jadi ninggalkan fokus di UGM. Fokus di UGM. Karena ada ketik duit lagi kan. Dah, itu ku abaikan. Di UGM. Nah, di UGM ya itu tadi. Jadi masuk itu, tapi lama-lama saya hitung kan. Wah, ini kalau terus-terusan kena tangkap juga nih, kan gitu kan, ngobrol sama teman-teman kan. Nah, karena saya juga aktif di kesenian, akhirnya masuklah ke Teater Dinasti. Jogja itu? Di Jogja ya. Tahu. Teater Dinasti. Cuman ya kena suasana politik macam itu ya, di Teater Dinasti juga membahas juga sih soal politik ya. Politik juga. Tapi dalam konteks koridor kesenian. Misal itu kita mengkaji Antigon misalnya. Oh ya. Cuman latar belakangnya kan gitu kan. Termasuklah beberapa naskahnya Rendra kayak Sekda segala macam itu kan. Itu terkait latar belakang politik semua, tapi dalam perspektif kesenian, teater gitu kan. Dan kita melihat politik dalam konteks budaya waktu itu kan. Kenapa? Lebih aman apa bang bermain di situ? Agak aman gitu, agak nyaman gitu kan. Agak tersirat ya? Ya, agak nyaman. Bahasa pun bahasa ungkap kita ya di situ ya saya coba menulis syair lah. Gitu kan. Meskipun gagal jadi penyair gitu. Banyak buku Bang Tare soal syair. Terus bang? Aku merasa gagal jadi penyair waktu itu kan. Tapi itu medium ungkap kita terhadap kondisi politik kita ungkapkan di bentuk-bentuk sastra lah dalam hal ini puisi itu. Nah, beberapa puisi kan sempat ada kebakar-bakar. Iya. Ada yang pada saat pindah kadang-kadang nggak terbawa kan. Ya ampun. Waktu pindah-pindah kos tuh kan. Nah, ada yang tersisa-sisa. Nah, tersisa-sisa ini kan masuk dalam buku-buku itu terselip-selip. Iya. Nah, manifesto kaum pergerakan itu, antologi manifesto kaum pergerakan itu sisa-sisa dari mulai masuk itu, bang. Manifesto itu tahun berapa itu, bang? Itu saya terbitin ketika saya ujian S3 di Unpad. Oke. Jadi abang tuh UGM S1 nih. Ya. S2-nya di Unpad. S3 di Unpad. Oke. Nah, yang S2 ngambilnya apa jurusannya? Itu untuk studinya. Ini kan untuk aktivis tadi. Aktivis. Dah di situ kan justru kita waktu itu ya kan ada NGO juga sudah. Oh. Sudah ada NGO kayak siapa pendeta itu? Bukan ini ya, Pijar bukan ya? Bukan. Nah, kok jadi lupa namanya. Yang ngelola anak jalanan ngelola bukan anak jalanan. Di dekat di bawah jembatan. Orang luar negeri bang ya? Dosen juga dia. Ini berhubung Mayar. Siapa? Penulis novel berhubung Mayar. Ini YB Mangunjaya. Nah, itu salah satu itu. Wah. Itu ada beberapa mahasiswa sastra sekarang bergabung situ kan, tengok ya mereka memberdayakan. Bang Tare sempat berkomunikasi dengan Romo Mangunjaya? Bukan aktivitas dia itu kan, NGO-nya kan. Ada NGO hukum dulu, lembaga bantuan hukum kan. Nah, kebudayaan ya itu didirikan MH itu ya lewat kelompok studi kebudayaan refleksi namanya kan. Nerbitkan buletin. Nah, dari situ pandangan-pandangan persoalan-persoalan politik kita wawancara dengan dosen-dosen, kan banyak narasumber yang bagus-bagus di situ. Pasti loh, GM Bang. Umar Khayyam masih hidup. Umar Khayyam, Allah almarhum masih. Oh iya.
Amin Rais sempat juga kami wawancarain kan. Wow. Untuk setiap terbit di Buletin Dinamika itu kan. Nah, waktu itu saya kerjasama dengan ISTI. Dulu ada Butet di situ kan. Ada Indra Trenggono itu Indra Trenggono? Ya, penyair juga dia kan. Cerpenis. Oh, itu luar biasa itu Bang. Suka nulis esai juga dia kan. Nah, ada Isti Nugroho. Ini yang sempat ketangkep itu kan gara-gara bawa novelnya Pramoedya Ananta tuh Rumah Kaca gitu kan. Nah, di situ mulai kita melihat bagaimana dominasi Orde Baru, dalam hal ini kebijakan politik Orde Baru begitu mencekam lah ya waktu itu kan. Setiap kita pentas segala macam itu kan harus ada izin segala macam. Ini istilah kami dulu politik perizinan. Termasuk di Palembang juga politik perizinan gitu kan. Sehingga itu yang membuat kita menyadari ternyata agak rumit juga di dalam aktivitas kesenian juga dibatas-batasin itu oleh kebijakan politik pada Orde Baru waktu itu ya. Jadi nggak ada suasana demokratis itu ya. Nah, ketika saya lulus, jadi aktivitas aku selama itu selain di HMI ya saya lebih banyak di aktivitas kebudayaan. Jadi aktivitas politik dalam perspektif ini gitu kan, yang lebih aman gitu kan. Lebih aman. Lebih aman. Gitu. Agak aman lah. Nah, ketika penama tuh istri ditangkap sama siapa anak disipol, saya lupa namanya. Siapa itu ya? Anak Medan. Dia mahasiswa UGM FISIP itu. Dia tangkap sama Isti kan. Isti ini pegawai UGM sebenarnya. Pegawai? Iya, tapi senang baca buku dia nih kan. Nah, ketika ketangkap dia kan digerebek. Kantor kami itu kan. Refleksi itu kan. Iya, majalah tadi ya. Ya agak bucar-bacir jadinya kan. Dibredel enggak, Bang? Ya nggak terbit lagi gitu kan. Nggak terbit lagi? Ya waktu itu nggak terbit. Karena kemana-mana kawan-kawan kan. Yang suka ngasih sketch segala macam desainernya lah ya. Itu Sius itu kan. Nah, sama Butet itu suka ngasih grafisnya lah ya. Nah, buyar itu. Saya sempat juga ke Jakarta berapa bulan gitu kan. Padahal di tengah-tengah menyelesaikan skripsi waktu itu kan. Waduh. Balik lagi kan. Istilah ditangkap nih. Nah, yang jaga itu ya MH kan. MH ini Najib? Ya, kadang-kadang polisi pasti nanya MH kan. Karena kita berada karena dia Isti ini kan punya kelompok studi sendiri. Namanya kelompok studi Pelagan. Nah, kelompok studi itu lah. Kalau di Jakarta kan dikenal lah DNJA itu kan. Iya, DNJA. Lingkar studi proklamasi itu kan. Nah, itulah yang mematangkan kita terhadap kondisi politik. Yang kondisi itu menuntut kita juga membaca buku segala macam, kemudian buku kita diskusi. Ini yang mematangkan ya. Itu sangat berpengaruh di Bang Tare dalam memandang peta perpolitikan. Iya, dari kelompok-kelompok studi tadi. Kalau di kelas kan filsafat kan gitu. Kalau filsafat tuh ampun Bang, belajar. Paling yang agak dekat-dekat filsafat politik gitu. Atau filsafat sosial kan. Yang agak dekat-dekat dengan aktivitas kita, atau filsafat kebudayaan kan. Atau filsafat keindahan itu agak dekat-dekat dengan aktivitas kesenian tadi kan. Nah, itu dasar-dasar bacaan-bacaan kita dulu itu. Nah, dulu yang sangat terkenal itu yang ada kelompok kritis agak kiri-kirian ya. Salah satu tokohnya ya Paulo Freire itu kan.